Di era banyaknya produk dan karya luar negeri yang masuk ke Indonesia, industri lokal adalah hal yang paling penting untuk kita dukung. Produk-produk seperti Indomie dan karya-karya seni seperti game Dreadout, film Jumbo, ataupun mobil SF. Tapi ternyata masih ada produk lokal yang mentalnya masih melokal juga, alias mental anti kritik dan overproud. Karena nyatanya banyak juga karya lokal yang asal dibuat tapi dengan bangganya minta dimaklumin karena itu adalah karya anak bangsa dengan landasan nasionalisme. Loh, kok bisa? Jadi inilah sisi gelap dari yang katanya karya anak bangsa. Dan selamat datang di segmen Belajar Aja. Industri lokal Indonesia memang bisa dibilang cukup lama sekali dalam berkembang karena memang masyarakat Indonesia memiliki pemikiran-pemikiran yang jarang sekali untuk inovasi alias mengeluarkan sebuah ide atau konsep yang benar-benar baru yang bahkan negara lain belum ada. Ditambah dengan banyaknya berita-berita kalau memang Indonesia sangat lemah di banyak aspek, SDM, literasi, pemerintahan. Padahal Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, sehingga Indonesia memiliki potensial yang sangat tinggi sebagai negara yang besar, termasuk dari industri lokalnya juga. Produk lokal faktanya masih bisa dihitung jari yang memang patut untuk diapresiasi. Contoh-contohnya ya yang memang sempat gue sebutin di opening tadi. Indomie adalah salah satu contoh produk kebanggaan Indonesia yang memiliki inovasi sebagai mie yang murah dan memiliki rasa yang lebih enak ketimbang mie instan lain. Tapi apakah setelah itu ada inovasi lagi? Tidak ada. Kebanyakan dari produk di sektor lain seperti gadget, otomotif, fashion, dan lain-lain kebanyakan adalah barang impor. Dan kalaupun karya lokal, jelas kurang inovasi alias cuma amati tiru dan modifikasi aja. Bahkan industri di sektor-sektor seni seperti perfilman dan industri game, Indonesia benar-benar baru saja berkembang banget. Itu pun bukan dari inovasi, tapi pengembangan dari kualitas. Yang menyimpulkan memang faktanya industri lokal Indonesia memang harus didukung dan terus diapresiasi. Tapi masalahnya, mau dari POV sebagai pelanggan ataupun penjual, mental mereka masih sangatlah lemah. Yang gue maksud dari lemah di sini adalah bagaimana konsumen dan produsen di Indonesia selalu saja berpikiran lemah. Kita mulai dari POV si produsen. Faktanya banyak sekali produsen-produsen yang mentalnya itu lemah sehingga ia membuat sebuah produk apa adanya aja, tidak berani inovasi dan hanya berkutat melihat tren luar negeri saja. Taruhlah brand-brand fashion lokal yang konsep marketing, desain dan komunikasi produk itu ternyata mirip dengan ide-ide dari brand fashion luar negeri. Dan ini juga berlaku dengan konsep F&B, dunia tren konten dan lain-lain. Yang mereka banggakan di produk mereka hanyalah ini karya anak bangsa. Ini adalah produk lokal, tanpa disadari kalau produk-produk mereka membuat industri lokal menjadi sangat stuck di situ-situ aja. Dan ini masih POV produsen yang emang ngerti bisnis. Ada lagi POV produsen yang gak tahu diri banget, yang mentang-mentang karya lokal dan merasa Indonesia adalah negara yang belum maju. Akhirnya kualitas produk yang diberikan juga kurang banget, dimana mereka seolah minta dimaklumi kalau karyanya masih jelek atau kurang atau tidak sebagus karya luar negeri, seolah-olah menormalisasi kalau produk lokal itu sama dengan jelek atau memiliki kualitas yang pas-pasan. Tentu ini adalah nasionalisme yang buta karena kita dipaksa untuk mencintai produk lokal yang kualitasnya bahkan tidak sesuai dengan standar. Lagi-lagi ini adalah mental produsen yang lemah karena mereka merasa kalau membuat sebuah produk atau karya di Indonesia itu tinggal asal buat aja. Selanjutnya dari POV konsumen, akibat kelakuan produsen aneh tadi, entah dari kurangnya inovasi, memberikan kualitasnya B aja, meminta pemakluman dan lain-lainnya tadi, jelas konsumen akan berpikir lemah juga karena berpikir ternyata memang produk lokal kualitasnya
nggak ada yang se-fresh produk luar negeri, yang berujung masyarakat Indonesia cenderung membeli barang impor dan impor lagi ketimbang produk lokal. Semua ini bisa terjadi karena memang standar masyarakat Indonesia itu masih lemah, di mana produsen dan konsumen masih merasa pesimis. Produsen pesimis terhadap produk-produknya yang tidak sewah luar negeri, dan konsumen juga pesimis dengan kualitas produk lokal. Selanjutnya ada masalah di mana produk lokal yang kualitasnya udah bagus dan emang bisa menyamai dengan produk atau karya luar negeri, tapi malah diperlakukan norak, yakni diberikan harga yang justru hampir sama, bahkan lebih mahal dari produk luar negeri. Loh, kenapa bisa malah lebih mahal dari produk impor? Ya karena produsen merasa kalau kualitas yang udah standar luar negeri ini udah premium dan berkelas banget. Lagi-lagi apa? Ya lagi-lagi karena merasa standar Indonesia itu biasa aja. Padahal jelas seharusnya produk lokal bisa menyaingi kualitas produk luar negeri dan juga seharusnya memiliki harga yang setidaknya lebih murah ketimbang produk impor, karena memang ya produk ini dibuat di dalam negeri. Lalu juga ada faktor tidak ada andil pemerintahan di industri lokal yang juga sangat berpengaruh, karena pada dasarnya ketika produsen lokal dan konsumen dimudahkan oleh negara, industri lokal jelas akan lebih maju lagi, karena nyatanya banyak juga produk dan karya anak bangsa yang nyatanya memiliki inovasi dan memiliki kemajuan yang jelas. Tapi justru yang bagus-bagus dan berkualitas ini jarang dilirik dan jarang disupport juga, karena habit-habit dan kelakuan dari produsen dan konsumen yang gua jelasin tadi, yang pada akhirnya kritik yang dikeluarkan dari kita ke produk lokal bukanlah bentuk tidak nasionalis. Justru karena kita nasionalis, kita berhak mengkritik dan terus berkembang agar produk dan karya anak bangsa tetap maju. Dan produk lokal nyatanya memang sudah layak untuk berkembang sejauh itu, karena standar kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak rendah lagi, dan produk lokal nyatanya memang sudah layak untuk memiliki inovasi dan kualitas sebagus mungkin tanpa ada embel-embel produk mediocre yang berlandaskan nasionalisme lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian juga merasa heran kenapa sih produk lokal tuh kadang bagus banget tapi yang minim apresiasi dan dukungan, tapi sekalinya jelek ya kualitasnya jelek banget? Silahkan komen. Intinya selagi mental masyarakat Indonesia termasuk pemerintahannya masih lemah, jelas produk lokal akan susah maju, dan ujung-ujungnya terlalu bangga dengan produk atau karya yang bahkan kualitasnya masih B aja, mid dan mediocre sekalipun. Dan juga kalian suka segmen ini gak? Silahkan share dan like video ini juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.